Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dalam kesempatan pagi hari ini, sekalipun keadaan kita masih dilanda oleh pandemi COVID-19, tapi kita tetap ada sampai hari ini untuk menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari dengan penuh ungkapan syukur, pada hari Sabat ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat undang berdiri, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB nomor 1 ayat 1 sampai yang kedua. Hai Kristen, nyanyi. Kita habiskan ibadah kita dengan menerima fatum dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Bila kurenung dosaku. Padamu
doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang tiada membalas kami menurut kejahatan kami. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kami, sehingga menyuruh putra-Mu yang tunggal ke dunia ini, supaya olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh kasih Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan-Mu, tetapi seringkali kami berbuat dosa lagi di hadapan-Mu. Kami mengaku kelemahan dan kesesatan kami, ya Bapa. Tolonglah dan ampunilah kami. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami menjadi manusia baru. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang terambil dari Ulangan pasal 18 ayat yang 15 sampai yang ke-20 di bawah perikop penghasilan imam dan orang Lewi. Ayat yang ke-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengarkan lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Yusana Mayati STH. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Yesus lihat umat-Mu. Dan
sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami yang baik dan setia, Bapa pencipta alam semesta dan segala isinya, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena atas berkat kasih, penyertaan dan pertolongan-Mu, kami boleh tetap ada sampai pada hari ini, menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pada hari Sabat-Mu ini Tuhan, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami di rumah masing-masing, bersekutu, bersatu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Dan dalam kesempatan persekutuan saat ini Tuhan, di hadapan kami firman-Mu telah terbentang. Sebelum kami bersama membaca dan merenungkannya, kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menerangi hati, pikiran dan pendengaran kami, sehingga ketika firman-Mu diperdengarkan, kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati dan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkati seluruh jemaat yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin. Dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kafarnaum, berbunyi demikian firman Tuhan. Mereka tiba di Kafarnaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita pada kesempatan pagi hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah secara mandiri bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Hari ini puji Tuhan, sekalipun keadaan kita masih dilanda oleh pandemi COVID-19, tapi kita tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan anggota keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan meneguhkan iman pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk kebenaran firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, saya memberikan satu tema, perkataan Yesus yang penuh kuasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, sebuah istilah mengatakan, kekayaan terbesar yang dimiliki oleh seorang pemimpin bukanlah kedudukan atau jabatannya, melainkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatannya. Tidak diragukan lagi bahwa kesesuaian antara perkataan dan perbuatan
kehidupan dan pelayanan Yesus adalah hal yang nyata dan terasa. Berbicara tentang perkataan, kita semua tahu dan setuju bahwa perkataan memiliki kekuatan untuk membangun dan menghancurkan. Perkataan juga bisa menyisakan dampak dan pengaruh yang baik atau buruk bagi setiap pendengarnya. Dan jika dikaitkan dengan kehidupan Tuhan Yesus, sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus selalu memiliki tujuan dan maksud yang baik dari setiap perkataan yang diucapkan olehnya. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan kita kembali tentang Yesus yang berkuasa itu tampil dalam kehidupan manusia. Yesus menyaksikan kepada semua orang bahwa ada kekuatan, ada mujizat, dan ada kuasa dari setiap perkataan yang diucapkan olehnya. Mari kita lihat pada ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Ketika Yesus tampil di Kapernaum, di sebuah kota kecil yang ada di Galilea, Yesus mengajar di sana. Berita tentang keselamatan disampaikan dan kuasanya disaksikan. Sehingga pada ayat yang ke-22 dikatakan mereka takjub dengan pengajaran Yesus karena perkataannya penuh kuasa. Saudara-saudara, mari kita ingat kembali pelayanan Yesus dengan perkataannya. Pohon ara dapat menjadi kering seketika ketika Yesus mengutuknya. Kemudian cerita tentang angin ribut yang hebat yang hampir menenggelamkan perahu para murid. Itu juga diredakan oleh Yesus melalui perkataannya. Sehingga danau itu menjadi teduh sekali dan Allah pun tunduk kepada perkataan Yesus. Dengan perkataannya, Yesus juga mampu menyembuhkan dan melepaskan orang yang kerasukan setan. Dengan perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa, itu juga mampu mengalahkan godaan iblis yang mencobainya ketika Yesus berada di padang gurun. Dan dari beberapa hal di atas, kita bersama dapat memahami bahwa perkataan Yesus itu penuh dengan kuasa yang tidak dapat dibatasi dan dikendalikan oleh apa dan siapapun. Kehebatan kata-kata Yesus melampaui kehebatan orang-orang besar di sepanjang sejarah manusia. Kata-kata Yesus dari Nazaret bukan hanya sekedar kata-kata cerdas, berwawasan luas, dan berpengaruh besar. Namun kata-kata yang diucapkan Yesus melalui pengajarannya mampu menembus hati setiap pendengarnya. Kata-kata Yesus adalah kata-kata yang penuh kuasa dan wibawa, karena Ia sendiri adalah firman Allah yang maha kuasa. Kemudian pada ayat yang ke-23, di sana diceritakan ada seorang yang kerasukan setan. Setan itu berteriak dan menyaksikan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Keadaan ini, saudara-saudara, menggambarkan bahwa setan tidak akan pernah berhenti untuk memperlihatkan kuasanya di tengah-tengah kehidupan manusia. Setan pasti akan terus bergerak dengan gesit bagaimana supaya manusia itu tergiur dan terlena, kemudian terseret ke dalam arus permainannya. Namun apa yang terjadi saat setan itu berusaha untuk memperlihatkan kuasanya di hadapan orang banyak? Allah mematahkan rencana iblis dalam kehidupan manusia. Dan hal itu terlihat dalam nas kita pada kesempatan pagi hari ini. Iblis itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ia berteriak dengan penuh kegeraman seperti orang yang sedang kesakitan dan berada dalam tekanan dan penderitaan. Itulah kenyataan yang terjadi. Iblis, dia tidak akan pernah merasa tenang ketika ia dekat dengan Yesus.
Karena kuasa Yesus jauh melebihi kuasa setan. Dan oleh karena itu, Yesus tidak akan pernah membiarkan setan itu berkuasa atas kehidupan orang percaya, atas kehidupan orang taat dan orang yang beriman kepadanya. Yesus pasti akan bertindak. Seperti dalam nas kita pada kesempatan pagi hari ini, Yesus bertindak untuk menolong orang yang kerasukan setan tersebut dengan perkataannya. Yesus berkata, diam. Dalam hal ini saudara-saudara, Yesus tidak hanya sekedar memerintahkan supaya iblis itu diam, tetapi Yesus membungkamkan mulutnya dan memaksanya dia melawan keinginannya. Dan pada akhirnya kuasa iblis dipatahkan. Namun setan itu terus menunjukkan sikap perlawanan. Ia menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Ia melemparkannya dengan sekuat tenaga dan dengan penuh amarah, seolah-olah ingin menghancurkan orang itu sampai berkeping-keping. Namun apakah orang tersebut tersakiti dan mati? Tidak, karena kuasa Yesus lebih besar, lebih dahsyat dari kuasa iblis. Saudara-saudara, iblis bisa saja berkali-kali berusaha menghancurkan kita, bahkan menyakiti kita sampai bertubi-tubi. Namun Yesus ada di sana. Ia tidak akan pernah membiarkan kita dikuasai oleh iblis, dan ia tidak akan membiarkan iblis menguasai kita. Dan dia pasti akan segera memulihkan kembali keadaan kita yang sudah dirusak oleh iblis. Karena Yesus punya kuasa yang jauh lebih besar, yang jauh lebih dahsyat dari segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Kemudian dalam ayat 26 sampai dengan yang ke-27, di sana dikatakan kuasa Kristus atas setan-setan diakui dan dikagumi oleh orang banyak, karena perkataan Yesus penuh kuasa. Dan tidak seorang pun yang meragukan kebenaran mujizat yang Yesus lakukan di tengah-tengah mereka pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, melewati kebenaran firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita merenungkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, percaya ada kuasa dalam perkataan Yesus. Pada saat ini, Yesus sudah membuktikan bahwa di dalam perkataannya mengalir kuasa ilahi. Kuasa ilahi yang dapat membebaskan seseorang dari kuasa belenggu setan. Kuasa ilahi yang dapat membuat iblis tunduk dan patuh. Dengan satu kata orang yang sakit disembuhkan. Dengan satu kata ia melakukan keajaiban demi keajaiban di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, bukankah kita juga sering mengalaminya dalam kehidupan kita? Saat kita sedang berada dalam masa sulit, Allah berkata, jangan khawatir, aku menyertaimu. Dalam sulitnya perekonomian, Allah berkata, aku akan mencukupkan segala keperluanmu. Bahkan saat orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita, Allah berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau sendiri. Saya percaya saudara, bahwa kata-kata ini bukan hanya kata-kata yang tertulis, tetapi kata-kata yang nyata. Boleh kita rasakan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Melewati setiap perkara yang terjadi, kita mengimani perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa itu, yang telah memampukan kita, sehingga kita tetap ada sampai pada hari ini. Kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa Allah yang senantiasa membebaskan kita dari setiap rasa takut yang kita alami. Kuasa Allah yang terus menyertai kita dalam perjuangan iman di tengah-tengah dunia ini. Dan kuasa Allah yang akan memampukan kita untuk menyaksikan
yaitu kuasa iblis dikalahkan. Dalam dialog antara Allah dan iblis dalam cerita Ayub, di sana dikatakan bahwa iblis melakukan perjalanan untuk mengelilingi bumi. Artinya, iblis tidak akan pernah berhenti untuk menawarkan kenikmatan dunia agar orang-orang meninggalkan Yesus. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk selalu berusaha membuat kita meninggalkan Kristus. Maka tidak heran kalau tindakan kriminal masih merajalela. Praktek perdukunan dan dunia hitam itu masih digemari. Luka batin, dendam, kemarahan, dan perpecahan itu masih terjadi sampai pada hari ini. Karena iblis, dia terus berusaha untuk membuat kita meninggalkan Kristus. Namun apa yang dilakukan oleh iblis kepada Ayub menggugah iman percaya kita bahwa kuasa Allah mampu mematahkan keyakinan dan kuasa iblis. Karena Allah menyediakan jaminan kemenangan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga Ayub ketika dia tidak memiliki apa-apa, ketika iblis telah menghancurkan hidupnya, mengambil harta dan seluruh keluarganya, tetapi jaminan kemenangan diterima oleh Ayub melalui pemulihan yang dilakukan oleh Allah. Saudara-saudara, iblis bisa saja menghancurkan jasmani kita. Iblis bisa saja mengambil harta dunia yang kita punya, mengambil orang-orang yang kita kasihi, namun tidak dengan rohani kita. Sebab ada satu benteng pertahanan dalam hidup kita orang percaya yang tidak bisa disentuh oleh hal apapun, yaitu iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, mari teguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dalam apapun keberadaan kehidupan yang boleh kita alami di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita dimampukan untuk melewati dan menghadapi setiap keadaan yang terjadi atas kehidupan kita. Kita tetap berdiri tegak dalam kebenaran yang bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saudara, yakinlah akan kuasa perkataan Yesus dalam kehidupan kita, bahwa kuasa perkataan Yesus mampu mengalahkan segala kuasa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jangan pernah kita takut, jangan pernah kita gentar ketika hidup kita mengalami berbagai persoalan, masalah, dan tantangan kehidupan. Karena Yesus yang penuh dengan kuasa itu pasti akan menolong kita, pasti akan menopang kita, dan akan mengokohkan iman kita, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi. Tetaplah bersemangat di dalam Tuhan untuk kita boleh menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan rangkaian doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kehadirat-Mu yang kudus saat ini ya Tuhan. Karena atas berkat kasih, penyertaan dan pertolongan-Mu, kami boleh tetap ada sampai pada hari ini, bahkan diizinkan untuk menikmati indahnya persekutuan bersama dengan anggota keluarga di rumah kami masing-masing. Kami pun bersyukur saat ini Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami bersama. Firman-Mu yang telah kami dengar, Tuhan tanamkan dalam loh hati kami yang paling dalam, sehingga firman Tuhan berakar kuat, bertumbuh lebat, dan menghasilkan buah yang baik dan manis di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga damai sejahtera Kristus, kebaikan kemurahan Kristus akan terus dan tetap dirasakan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan saat ini Tuhan, kembali kami bersama-sama menyerahkan keberadaan kehidupan dunia kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan Allah,
keadaan ini, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Kau menjaga, melindungi, memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, agar mereka dapat menjalankan tugas dan peran mereka dengan baik dalam bidang mereka masing-masing. Sehingga jerih lelah perjuangan mereka tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh mendatangkan kebaikan atas kehidupan kami bersama. Dan bagi kami selaku masyarakat, mari Tuhan Engkau berikan kami hati yang mau untuk tunduk dan patuh mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, agar kami bersama-sama boleh memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dari tengah kehidupan kami, agar kehidupan kami dapat kembali pulih dan normal seperti sebelumnya. Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah bangsa Indonesia yang kami cintai. Mari Tuhan, Engkau melawat bangsa kami, Engkau memberikan damai sejahtera, kebaikan kemurahan Kristus. Ketika pada saat ini bangsa kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan tantangan, dan ketika pada saat ini bangsa kami tengah Tuhan izinkan untuk mengalami berbagai bencana alam, mari Tuhan, Engkau boleh hadir dalam setiap pergumulan bangsa kami, dan secara khusus bagi saudara-saudara kami yang mengalami dampak dari bencana alam ini, mari Tuhan, tangan-Mu boleh merangkul mereka. Engkau memberikan bagi mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan, agar mereka dapat menerima keadaan ini dengan tetap berpengharapan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang baik, yang akan selalu merancangkan segala yang baik dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Mari Bapa di surga, ketika mereka harus kehilangan orang yang mereka kasihi, kehilangan harta benda dan segala yang mereka punya, Engkau boleh hadir dalam setiap pergumulan yang mereka rasakan. Biarlah ketika mereka kehilangan, mereka tetap diberikan pengharapan, agar mereka boleh melanjutkan kehidupan dengan terus dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan, penghiburan dan pertolongan di dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan saat ini Tuhan, pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok desa. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, berikan kesabaran, kekuatan, semangat, sukacita, hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan peran mereka dengan baik. Mereka bertindak dengan jujur dan adil, sehingga melewati kepemimpinan mereka boleh membawa dampak yang baik atas kehidupan bangsa negara Indonesia yang kami cintai ini. Jauhkan juga bangsa kami dari pertikaian antar suku dan agama, bencana alam dan malapetaka. Biarlah kami selaku masyarakat boleh hidup dengan tentram, berdampingan antara satu dengan yang lainnya dalam berbagai perbedaan yang ada di antara kami. Bapa dalam surga, saat ini kami juga kembali menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, dan secara khusus gereja Kalimantan Evangelis yang kami cintai. Mari Bapa di surga, Engkau terus memakai gereja untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, untuk menyebar luaskan Injil Kristus ke tengah-tengah dunia ini, sehingga semakin banyak orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah setiap kami hamba-hamba-Mu yang boleh Tuhan pakai untuk melayani, dimanapun kami boleh Tuhan tempatkan. Biarlah kami tetap diberikan semangat dan sukacita, hikmat, kebijaksanaan, agar kami dapat terus menjalankan tugas pelayanan kami dengan baik. Kami boleh melakukannya dengan sepenuh hati kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan seluruh jemaat yang kami layani. Berkatilah setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dan secara khusus bagi jemaat yang ada dalam ruang lingkup IKE Samarinda, Tanah Merah dan Sungai Landu. Mari Bapa di sorga, Engkau memberkati kehidupan mereka dengan kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, hikmat dan kebijaksanaan. Mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, kuasa jahat, kuasa kegelapan, roh jahat, setan iblis dan orang-orang jahat yang ingin mengganggu. Biar di sepanjang hari hidup yang mereka jalani, mereka terus ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna.
Tuhan juga memberkati rumah tangga yang mereka bina, sehingga boleh menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, menjadi rumah tangga yang bahagia, dan menjadi rumah tangga yang senantiasa takut akan Tuhan. Berkati suami selaku kepala dalam rumah tangga, agar boleh memimpin rumah tangga dengan baik, setur dan sesuai seperti maksud dan kehendak Tuhan. Boleh menjadi teladan bagi istri dan anak-anak, sehingga boleh membuat seisi rumah tangganya untuk lebih dekat, lebih percaya, dan lebih mengandalkan Tuhan dalam segenap keberadaan kehidupan mereka. Berkati istri yang boleh mendampingi suami membina rumah tangga, berikan kesabaran kekuatan agar boleh mendampingi dengan penuh kesetiaan untuk membina rumah tangga dan juga mendidik membesarkan setiap anak-anak yang ada dalam rumah tangga. Setiap anak-anak mari Tuhan berkati, baik mereka dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan, dalam masa mencari pekerjaan, dan dalam masa mencari pasangan hidup. Mari Tuhan hadir dalam kehidupan mereka masing-masing pribadi. Tuhan boleh memberikan segala yang baik, segala yang indah dalam kehidupan mereka pada waktu Tuhan yang tepat, sehingga sukacita kebahagiaan itu boleh terus mengiringi perjalanan kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, apapun pergumulan, masalah, tantangan yang pada saat ini sedang dihadapi oleh jemaat, mari Tuhan Engkau hadir di dalamnya. Engkau memberikan jalan keluar dan kekuatan agar mereka mampu menghadapi dan melalui setiap masalah persoalan yang sedang terjadi. Bagi jemaatmu yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, mari Tuhan Engkau jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau berkati obat-obatan, makanan, minuman, dan tangan para medis yang menangani, sehingga melewati segala sesuatu yang diupayakan boleh mendatangkan kesembuhan dan kepulihan bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Bagi jemaatmu yang saat ini tengah berduka cita, mari Tuhan Kau hibur, kuatkan mereka agar mereka mampu menghadapi dan melalui duka cita yang terjadi dengan tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati atas kehidupan mereka. Bagi jemaatmu yang pada saat ini tengah bersuka cita, baik karena pertambahan usia dalam kelahiran maupun dalam pernikahan, mari Tuhan Kau berkenan melengkapi sukacita mereka dengan memberikan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, dan semangat, agar mereka boleh terus merasakan kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan terus nyata di sepanjang hari-hari yang mereka jalani. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga menyerahkan keberadaan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati dalam setiap aktivitas, tugas, pekerjaan, dan pelayanan yang kami lakukan, agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan apapun yang akan kami hadapi dalam kehidupan ini, biarlah kami dikuatkan dalam iman dan pengharapan, agar apapun yang kami rasakan dan alami tidak membuat kami jauh dan meninggalkan Tuhan, tetapi boleh membawa kami untuk semakin dekat, semakin percaya, dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini seru dan rangkaian doa syafaat kami yang kami bawa dan kami pertaruhkan ke dalam tangan Anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarlah nas persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap-luap dengan air buah anggur. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Untuk persembahan yang kita kumpulkan ini bisa kita kumpulkan ke gereja dan langsung kepada bendahara, namun bisa juga kita
kita transfer ke rekening nomor 00129095660 atas nama GKE Samarinda. Sebelum mengumpulkan persembahan kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita ini dengan diiringi dengan menyanyi dari NKB nomor 133 ayat 1 dan yang kedua. Syukur padamu ya Allah. Marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.